Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat Tuhan melimpah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami boleh bangun pagi dan dapat menikmati udara yang segar, dan kami menyadari bahwa hidup kami ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Dan sebentar kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah jangan membenarkan diri. Firman Tuhan diambil dari Ulangan 30 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa yang bertanggung jawab atas semua kondisi hidup kita sekarang? Kita sendiri atau justru orang lain? Banyak orang memilih untuk menyalahkan pihak lain seperti atasan mereka di perusahaan, keluarga, atau pasangan hidupnya. Kita belajar dari kisah Adam dan Hawa di dalam kitab Kejadian. Manusia itu, Adam, menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, Hawa, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang berdaya aku, maka aku makan." Saudaraku, sayangnya tak banyak yang menyadari bahwa peran dan tindakan yang kita ambil di masa lampau adalah salah satu penentu atas apa yang terjadi pada hidup kita sekarang. Apapun yang sudah kita perbuat, baik positif maupun negatif, kita sendirilah yang mengambil pilihan itu. Dan logikanya semua yang terjadi atas kita adalah tergantung kita sendiri, bukan orang lain. Cara pandang dan cara kita memahami sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, semuanya murni tergantung pada diri kita sendiri. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Ketika kita berkenalan dengan seseorang, kita bisa memilih untuk melihat sisi baiknya atau fokus kepada kekurangan yang dimilikinya. Saudaraku, kita tentu masih ingat sebuah analogi mengenai gelas yang terisi air setengah. Kita memiliki pilihan bagaimana melihatnya. Jika kita cukup optimis, maka kita akan mengatakan setengah penuh. Atau jika begitu pesimis, maka kita akan mengatakan setengah kosong. Ketika kita optimis akan cukup senang karena di benaknya berpikir bahwa masih ada setengah gelas air yang dapat kita minum. Sementara ketika kita pesimis akan mengeluh karena hanya berpikir setengahnya kosong dan menganggapnya sebagai kekurangan. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak dapat mengubah arah angin, namun kita dapat mengubah arah layar dari perahu kita sendiri
agar kita dapat mencapai tujuan kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, pimpinlah agar kami dapat melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan berkenan kepadamu. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami agar kami dapat hidup benar dan melakukan perintah-Mu, sehingga kami dapat semakin mengerti kehendak Allah di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.